Halo teman-teman semua, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar dari pemrograman web. Nah, di sini di video kali ini kita juga akan membahas tentang pengenalan dari internet atau internet introduction. Nah, buat yang belum tahu apa itu internet, jadi internet itu adalah sebuah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat di seluruh dunia, dan memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Dibentuk dari berbagai jaringan kecil yang terhubung satu sama lain, internet menggunakan protokol komunikasi standar yang disebut dengan IP atau Internet Protocol untuk mengirim data. Nanti kita bahas tentang IP di video yang lain ya. Layanan yang paling dikenal di internet itu termasuk seperti web tadi, website, ada juga seperti email, media sosial, dan yang sekarang lagi rame atau lagi banyak digunakan itu adalah streaming video. Internet telah berevolusi, Internet telah merevolusi cara manusia bekerja, berkomunikasi, dan mengakses informasi, membuat dunia jadi lebih terhubung dan informasi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Nah, jadi teman-teman di sini mungkin sudah mulai atau sudah mulai ini, semua sudah tergantung dengan internet gitu. Jadi apa-apa butuh internet, atau ngapa-ngapain butuh internet, atau mungkin juga sudah mulai terbantu dengan adanya internet. Mungkin dulu ada pekerjaan yang sulit untuk dikerjakan atau ribet dikerjakan, butuh waktu yang lama. Dengan adanya internet ini, maka pekerjaan tersebut menjadi lebih mudah. Kemudian ada sejarah internet. Jadi internetnya nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Internet itu ada sejarahnya. Nah, kita lihat dari tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat itu mengembangkan paket switch untuk berkomunikasi dengan universitas. Kemudian pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP berkembang menghubungkan jaringan yang memungkinkan pertukaran data antara perangkat di dalam jaringan komputer. Nah, di tahun 1980-an, dial-up menggunakan jalur telepon untuk menghubungkan komputer ke layanan ISP atau Internet Service Provider dan memungkinkan berkirim email. Nah, jadi di tahun 1980-an itu sudah mulai muncul yang namanya email. Nah, di tahun 1900-an, HTML dan URL itu mulai digunakan untuk menampilkan halaman web. Ya, pada periode Windows 95 juga sudah mulai diperkenalkan website ini tadi. Nah, sekarang di tahun 2000-an, internet sudah semakin berkembang dengan banyaknya device yang dapat mengaksesnya. Sekarang banyak sekali device atau perangkat yang sudah bisa mengakses internet. Selain daripada komputer, laptop, ada juga HP atau smartphone, bahkan sekarang jam tangan itu sudah bisa mengakses internet. Kemudian ada dasar jaringan internet. Dasar jaringan internet ini adalah kumpulan protokol dan teknologi yang memungkinkan pertukaran data antara berbagai perangkat di seluruh dunia. Protokol ini yang digunakan adalah TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi TCP ini Transmission Control Protocol, IP ini Internet Protocol, yang memastikan data dikirim dan diterima secara akurat melalui jaringan yang kompleks. Jaringan internet itu terdiri dari beberapa elemen seperti router,
switch, server, dan kabel fisik seperti kabel serat optik atau kabel LAN, serta teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan satelit. Nah, jadi sekarang itu kan lebih banyak orang menggunakan Wi-Fi gitu ya, atau Wi-Fi. Dan setiap perangkat di jaringan internet diidentifikasi dengan alamat IP yang unik, memungkinkan komunikasi yang tepat antar perangkat. Dengan arsitektur hierarkis dan sistem pengamatan yang terorganisir, internet dapat menskalakan dan mengelola miliaran pengguna dan perangkat yang terus bertambah. Oke ya, jadi ini penjelasan singkatnya saja mengenai dasar jaringan internet. Nah, di sini bisa kita lihat contoh dari dasar jaringan internet seperti ini. Ini ada jaringan lokal, kemudian ada router, ada modem yang terhubung dengan ISP atau Internet Service Provider yang menyediakan jaringan internet. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada switch, di sini ada router. Jadi dari internet itu terhubung ke modem yang disediakan oleh ISP atau Internet Service Provider, kemudian terhubung ke router, lalu dilanjutkan ke switch, dan dari switch akan dibagi menjadi beberapa klien atau beberapa komputer. Nah, selain ini juga sebenarnya ada sistem wireless. Jadi kalau sistem wireless itu yang tidak menggunakan kabel, dari modem ini bisa langsung ke perangkat yang menggunakan wireless atau Wi-Fi. Oke, itu saja pengenalan singkat mengenai internet. Jika ada yang ditanyakan mungkin bisa email ke saya atau bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.